Oke, teman-teman, kita akan membahas tentang penyusutan. Jadi, apa sih sebenarnya penyusutan itu? Nah, kenapa sih ada penyusutan? Nah, ini ya. Jadi, kita harus tahu dulu nih sejarah awalnya. Jadi, pertama kali kan adanya yang namanya aset ya. Jadi, ketika kita membeli barang, misalnya ya, contohnya perusahaan peternakan ayam nih, dia memiliki 100.000 ayam. Nah, otomatis untuk memberikan minum, dia tidak secara manual diambil air, dituang ke wadah. Karena akan membutuhkan waktu, tenaga, pekerja yang sangat banyak. Akhirnya dia menggunakan mesin air, mesin dinamo air. Nah, mesin dinamo air pada saat dia beli ini, misalnya itu lumayan pricey ya, misalnya harganya 50 juta gitu. Nah, perusahaan tidak langsung membebankan di awal, tapi dicatat sebagai aset. Jadi perusahaan ini punya aset nih, karena barang ini kan memiliki manfaat ekonomi ya. Jadi dia tuh tidak langsung menjadi beban, tapi menjadi aset dulu nih. Dia aset dulu. Nah, si aset ini berarti memiliki umur ekonomi, wajib memiliki umur ekonomi. Persyaratannya apa, Bu? Kalau misalnya dijadikan aset gitu ya. Persyaratannya adalah manfaat umur ekonomi lebih dari 1 tahun. Nah, itu ya. Nah, ketika dia memiliki umur ekonomi lebih dari 1 tahun, maka bisa dijadikan aset tetap dan disusutkan setiap bulannya. Terus kenapa disusutkan? Nah, karena barang ini kan kita beli di awal, kan bisa kita mengeluarkan uang 50 juta di awal. Ketika langsung kita bebankan, otomatis pendapatan perusahaan pada awal pembelian langsung anjlok. Karena langsung dijadikan beban nih. Nah, jadinya kita jadikan aset dulu. Setelah kita jadikan aset, jadi dia masuk harta kekayaan perusahaan ya. Yang tadinya harta kekayaannya uang, kita pindahkan harta kekayaannya menjadi aset. Nah, setelah itu dari aset tersebut kita susutkan. Nah, kita susutkan ini minimal itu memiliki umur ekonomi 1 tahun. Nah, makanya adanya penyusutan. Nanti penyusutan ini berfungsi untuk menyusutkan aset-aset atau aset tetap yang sudah dibeli dan disusutkan dalam jangka periode waktu tertentu. Jadi kenapa sih ini adanya penyusutan? Sudah mulai ngerti ya? Oh, berarti kalau misalnya kita beli barang mahal, tidak langsung kita bebankan, kita jadikan dulu aset, lalu kita susutkan dia per bulan. Kita next. Oke, jadi apa sih penyusutan itu? Penyusutan berarti tadi aset dikurangi, berarti adanya penurunan nilai ekonomi atas suatu aset tetap yang dilakukan dalam periode waktu tertentu. Kenapa dibutuhkannya penyusutan? Untuk menyeimbangkan nilai ekonomi di suatu perusahaan tadi. Jadi bayangkan ya, kalau misalnya kita susutkan yang tadi 50 juta, kita susutkan selama 50 bulan. Setiap bulannya kita susutkan 1 juta. Otomatis laba perusahaan tidak akan mengalami masalah. Jadi akan stabil selama 50 bulan itu pengeluaran per bulannya 1 juta, 1 juta, 1 juta. Berbeda dengan misalnya langsung disusutkan 50 juta di awal, langsung dibebankan, berarti tidak disusutkan lagi, langsung dibebankan di awal. Di bulan pertama dia sudah mengalami beban 50 juta dan di bulan kedua 0. Otomatis ada kejomplangan nih kekayaan perusahaan. Kayak gitu ya. Kita next. Menghitung besarnya penyusutan. Jadi ada beberapa metode untuk menghitung besarnya penyusutan. Nah, di sini untuk mempermudah kita menggunakan metode garis lurus gitu ya. Garis lurus. Apa aja sih yang harus dipahami gitu ya? Nggak perlu dihafal, pahami saja. Ada beberapa yang harus dipahami. Yang pertama, apa saja yang mempengaruhi penyusutan? Yang pertama adalah biaya perolehan.
Biaya perolehan itu apa, Ibu? Biaya perolehan adalah jumlah nominal rupiah yang kita keluarkan atau yang kita bayarkan untuk mendapatkan aset tersebut. Jadi tadi ya mesin air ya, mesin air untuk ini yang memberikan minum ternak tadi ya, memberikan minum ternak ayam, mesin airnya 50 juta gitu ya. Kita membeli 50 juta, berarti otomatis biaya perolehan kita adalah 50 juta. Oke ya. Terus S adalah perkiraan nilai sisa. Jadi gini, tadi Ibu bilang umur ekonominya adalah 50 bulan. 50 bulan dengan nilai sisa 0 rupiah. Gitu ya. Gitu ya. Terus R-nya tingkat penyusutan atau persentase penyusutan. Jadi nanti kita akan menghitung tingkat penyusutan per bulannya. N-nya umur manfaat atau umur ekonomi. Jadi ketika kita beli, kita harus memperkirakan nih kira-kira barang ini umur ekonominya berapa lama ya. Kita melihat rata-rata pasar biasanya. Biasanya untuk mesin ini dia akan rusak ketika 50 bulan gitu ya. Ketika sudah dipakai 5 tahun maka kemungkinan besar mesinnya akan rusak, berarti umur ekonomi sampai dengan 5 tahun. Oke. Beban penyusutan tiap periode D. Beban penyusutan tiap periode. Jadi kita akan menghitung yang pertama adalah beban penyusutan tiap periode dan juga R, tingkat penyusutannya. Dengan menggunakan metode garis lurus. Tadi udah tahu ya. D tadi apa? D adalah beban penyusutan tiap periode. R adalah persentase tingkat penyusutannya. Jadi kita akan menghitung bebannya dan persentase. Oke, kita lanjut ya. Kali ini kita menggunakan metode garis lurus kan ya. Nah, kita akan menghitung bebannya dan juga tingkat penyusutannya. Nah, ini rumusnya. Rumusnya D sama dengan A. A tadi apa? Nilai dari buku. Jadi nilai buku itu adalah nilai aset yang kita peroleh. Jadi berapa sih besaran aset nih yang kita keluarkan, besaran nilai yang kita keluarkan untuk mendapatkan aset tersebut. Dikurangi S. S adalah nilai sisa bukunya dibagi N. N itu umur ekonomi. Ingat ya yang tadi ya. Nah, besaran tingkat penyusutannya adalah beban penyusutannya dibagi A. A itu tadi apa? Si nilai buku, berapa jumlah yang kita keluarkan untuk memperoleh hak kepemilikan atas aset tersebut dikali 100%. Oke? Di sini ada contoh soal nih, kita langsung contoh soal aja biar tidak ngawang-ngawang ya. Sebuah kandang dan peralatannya. Jadi di sini adik-adik mau memiliki kandang dan peralatannya. Adik-adik harus mengeluarkan biaya sebesar 5 juta rupiah untuk mendapatkan hak kepemilikan aset tersebut. Gitu ya. Nah, barang ini bisa dimanfaatkan selama 6 tahun. Berarti umur ekonomi barang ini adalah 6 tahun. Dengan perkiraan nilai sisa sebesar 2 juta rupiah. Nah, sini kita bisa menentukan. Yang pertama, kita mau tentukan dulu besarnya beban penyusutan tiap tahun. Yang kedua, tingkat penyusutan atau persentase penyusutan per tahunnya. Yang ketiga, nilai barang tersebut pada akhir tahun ketiga berapa ya kira-kira. Dan yang terakhir, buatlah daftar penyusutan lengkap dengan akumulasi penyusutannya. Kita langsung aja ya. Yang pertama, beban penyusutan tiap tahunnya. Rumusnya tadi apa? D sama dengan A min S per N.
A itu 5 juta. Jadi kita bisa menjadikan barang ini hak milik kita dengan mengeluarkan biaya sebesar 5 juta. Gitu ya. Dikurangi 2 juta. 2 juta itu nilai sisa buku di akhir periode masa manfaatnya. Nah, 5 juta dikurangi 2 juta berarti 3 juta. Dibagi umur ekonominya. Dia bisa dimanfaatkan berapa lama sih? Karena dia bisa dimanfaatkan selama 6 tahun, berarti 3 juta dibagi 6 sama dengan 500.000. Jadi besarnya beban penyusutan yang harus dikeluarkan tiap tahunnya adalah 500.000 rupiah. Nah, karena kita sudah tahu bebannya, maka kita mau cari tahu nih kira-kira persentase penurunan aset ini setiap tahunnya tuh berapa persen ya? Rumusnya tadi apa? Masih ingat? R sama dengan D per A. Karena kita sudah tahu nilai beban penyusutannya sama dengan 500.000 dibagi harga perolehannya ini sama dengan 5 juta. Jadi 500 bagi 5 juta dikali 100%. Hasilnya adalah 10%, yang artinya setiap tahunnya nih kandang beserta peralatannya ini menyusut sebesar 10% dari harga pemberian awal. Nah, dari sini kita bisa menghitung nih kira-kira nilai buku pada akhir tahun ketiga ini berapa ya? Kan kita bisa lihat ya, nilai bukunya pertama kali kita beli nilai barangnya ini 5 juta. Nah, kalau pada akhir tahun ketiga berarti dia sudah disusutkan selama 3 tahun berturut-turut. Nah, beban penyusutannya setiap tahunnya 500.000. Jadi 3 dikali 500.000 dulu sama dengan 1.500.000 ya. 1.500.000. Maka 5 juta tadi kita kurangi 1.500.000 ini. Hasilnya adalah 3.500.000. Jadi harga aset ini pada akhir tahun ketiga adalah 3.500.000 rupiah. Nah, dari sini kita bisa buat nih tabelnya, daftar penyusutannya menggunakan metode garis lurus. Nah, kita lihat tahun ke. Tahun ke ini kita lihat berapa banyak sih jumlah tahun atau berapa banyak umur ekonomi dari si aset tersebut. Karena aset ini umur ekonominya 6 tahun, maka kita susutkan selama 6 tahun. Nah, biaya perolehan awalnya berapa? 5 juta. Beban penyusutan tiap periodenya berapa? 500.000 rupiah. Ya. Terus di akhir periode, Bu, sisa barangnya, nilai bukunya berapa ya? Nah, di akhir periode tahun ke-6, sisa barangnya harus 2 juta nih. Nah, kalau misalnya tidak 2 juta, berarti salah kita ngerjainnya. Gitu ya. Ayo kita kerjain sama-sama ya. Nah, kita memiliki pertama biaya perolehan sebesar 5 juta dengan beban penyusutan sebesar 500.000 rupiah. Maka nilai akhir tahunnya adalah 5 juta dikurangi 500.000 sama dengan 4.500.000. Apa sih akumulasi penyusutan? Akumulasi penyusutan adalah jumlah dari beban penyusutan yang sudah dikeluarkan. Karena ini baru tahun pertama, maka jumlahnya adalah 500.000 rupiah. Nah, selanjutnya nih, nilai akhir tahunnya kan 4.500.000. Maka nilai akhir tahun ini kita jadikan nilai awal tahun biaya perolehan di tahun berikutnya. Gampangnya gini. Misalnya 31 Desember 2020 nilai aset kita 4.500.000. Otomatis
tanggal 1 Januari 2021, maka nilainya sama 4.500.000 gitu ya. Karena 500-nya sudah dibebankan. Nah, kita hitung lagi kayak tadi ya, sama ya perhitungannya, kita hitung lagi. Nah, beban penyusutannya 4.500.000 kurangi 500.000 sama dengan 4 juta. Berarti akumulasi penyusutannya berapa, Bu? Tinggal tahun pertama ditambah tahun kedua. Nih, 500.000 tambah 500.000 sama dengan 1 juta. Kita cek ya, benar enggak ya, tahun ke-6 3 juta. 500 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hasilnya adalah 3 juta rupiah. Maka kita lihat nih, kita hitung, bisa hitung sendiri ya nanti ya. Dicoba di rumah masing-masing. Kita lihat biaya perolehan sampai dengan tahun ke-5 adalah 2.500.000. Maka tahun ke-6-nya 2.500.000 dikurangi 500.000 sama dengan 2 juta rupiah. Jadi benar ya, kalau misalnya gimana sih Bu cek biar tahu salah atau benar? Pokoknya gini, kalau misalnya nilai akhir tahunnya tidak 2 juta, berarti 2.500.000. Misalnya ini bukan 500.000, tapi ini bukan 2.500.000 tapi 3 juta dikurangi 500.000, otomatis harusnya masih 2,5. Berarti salah. Dia harusnya 2,5 kurang 500.000. Nah, salahnya kemungkinan di perhitungannya, nanti dicek. Kayak gitu ya. Oke, kita next lagi. Masih ada contoh soal lagi. Masih semangat ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Pada awal tahun 2005, dia, usaha ternak ini membuat kandang dengan harga 15 juta rupiah. Nah, benda tersebut menyusut 12,5% tiap tahun dari harga beli. Otomatis yang diketahui ini adalah nilai dari R, gitu ya. Nah, nilai R-nya itu adalah 12,5%. Sedangkan nilai ini pembeliannya ini, barang ini bisa kita peroleh dengan mengeluarkan biaya sebesar 15 juta. Maka hitunglah nilai barang pada akhir tahun 2010, jadi 5 tahun berikutnya ya. Akumulasi penyusutan selama 6 tahun. Umur barang jika barang tidak bernilai lagi. Gitu ya. Oke. Pertama, kan kita ketahui tadi nilai perolehannya ya 15 juta dan juga R 12,5%. Jadi kita mau menghitung nih kira-kira tahun 2005 sampai tahun 2010, berarti 5 tahun ini nilai barangnya berapa ya? Nah, di sini kita tidak tahu nih beban penyusutannya berapa. Yang kita tahu hanya persentase penyusutannya. Berarti kita hitung dulu nih beban penyusutannya. Maka yang kita hitung adalah nilai dari persentase penyusutan tadi 12,5% dikali 15 juta. Coba dihitung dulu berapa? 15 juta dikali 12,5%. Hasilnya adalah 1.875. Nah, berarti setiap tahunnya disusutkan sebanyak 1.875.000 rupiah. Nah, ini berapa nilai penyusutannya pada akhir tahun ke-5? Tinggal dikali 5. Berarti penyusutannya sudah 9.375.000 rupiah. Maka kita hitung nih. Harga barang pada awal tahun 2010.
berarti kan 5 tahun ya. Nah, harga awal barangnya itu 15 juta. 15 juta, tadi kita udah hitung jumlah penyusutan per tahunnya itu 1.875 dikali 5 berarti 9.375. Nah, dikurang sama dengan 5.625.000 rupiah. Jadi harga barang awal tahun 2010 adalah 5.625.000 rupiah. Gitu ya. Kita hitung selanjutnya total persentase akumulasi penyusutannya pada tahun ke, nah soalnya tadi selama 6 tahun. Jadi kita mau hitung nih total persentase akumulasi penyusutan jika barang ini dinilai hanya berumur sampai 6 tahun. Gitu ya. Rumusnya adalah 6, umur ekonominya 6 tahun, dikali R, tingkat penyusutannya per tahun nih. Nah, kan kita bisa lihat umur ekonominya ini 6 ya. Dikali 12,5 sama dengan 75%. Nah, di sini kita bisa tahu nih, oh berarti kalau ternyata umur ekonominya hanya 6 tahun, berarti total akumulasi penyusutannya sampai dengan akhir tahun ke-6 itu berapa ya? Kan kita sudah lihat total persentasenya 75%. Kalau mudahnya kita tinggal menghitung total persentase tadi dikali 15 juta. Jadi 11.250.000. Kalau kita mau yang kompleks, kita hitung kayak tadi menghitung tabel tadi. Jadi untuk membuktikannya kita buatkan tabel, gitu ya. Nah, di sini berarti kalau misalnya umurnya hanya 6 tahun, otomatis berarti nilai sisa bukunya berapa? Kita balik lagi ya, nilai sisa bukunya berapa? Nilai sisa buku kalau umurnya hanya 6 tahun. Jadi 15 juta dikurangi 11.250. Hasilnya adalah berapa? 3.750.000 rupiah. Nah, kalau misalnya nih umur aktiva pada saat S sama dengan 0. Jadi kita beranggapan nih kalau misalnya nilai akhir buku ini adalah 0. Jadi kapan kira-kira barang ini bernilai 0 nih? Bisa enggak ya pada akhir tahun nilainya 0? Nah, kita bisa hitung. Nah, jumlah persentase kan dia 100% ya. Sedangkan persentase penyusutan tiap tahunnya umurnya adalah 12,5%. Nah, jadi N itu adalah tadi apa? Umur ekonomi. Umur ekonomi akan bernilai 0 ketika 100% dibagi 12,5%. Jadi barangnya akan bernilai 0 atau tidak bernilai lagi setelah 8 tahun. Jadi tergantung soalnya nih, soalnya kira-kira dia ada nilai sisa buku tidak ya? Kalau ada berapa? Biar bisa di-match-kan. Kalau tidak ada berarti dia sampai dengan 0%. Oke, sekian materi penyusutan saldo menurun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.